Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Puji Kejora, sebuah kisah yang berjudul Sundel Bolong. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan kunjungi saja etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau bisa juga kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku berdiri mematung di depan sebuah rumah berlantai 2. Rumah yang catnya terkelupas di sana sini itu terlihat masih kokoh. Pintu dan jendela masih terpasang di tempatnya. "Ini beneran rumah kita, Mas?" Tanyaku sembari memindai sekitar. Rumput terlihat tumbuh subur di halaman. "Bener dong sayang." Mas Firman mulai membuka pintu gerbang. Suara derit engsel yang berkarat seketika memecah keheningan. Mas Firman mengatakan jika ini adalah rumahnya. Rumah peninggalan orang tua yang lama tidak ditempati. Dia sudah berusaha menawarkan rumah tersebut untuk dikontrakan, tetapi tidak ada satupun yang berminat. Mungkin karena letak rumah ini yang berdiri sendiri jauh di belakang perumahan. Samping kiri dan kanan rumah masih berupa kebun pisang. Di depan rumah ada sebuah kebun kosong juga yang penuh dengan kubangan air. Tadi sewaktu datang ada 2 orang pria sedang memancing di sana. Aku kembali memindai sekitar saat kami sudah berada di depan pintu. Mas Firman masih sibuk membuka pintu yang sepertinya sedikit susah. Mungkin karena lubang kuncinya berkarat. "Mas, rumah ini sudah berapa lama kosong?" Tanyaku penasaran. "Sejak ibu meninggal." Mas Firman menjawab sambil terus mencoba membuka pintu. Aku memandang Mas Firman. "Sejak ibu kamu meninggal, berarti sudah lama sekali dong, Mas. 8 tahun. Mas Firman mengangguk. Tidak bisa aku bayangkan seperti apa kondisi di dalam rumah. Pasti sangat kotor, lembab, dan pengap. Lalu aku teringat kata orang-orang yang mengatakan jika rumah kosong dalam waktu 40 hari, maka rumah itu akan ditempati oleh makhluk dari dunia lain. Aku menelan ludah. Kosong 40 hari saja ditempatin makhluk lain, sementara rumah ini sudah 8 tahun kosong. Aku tidak bisa membayangkan makhluk apa saja yang berdiam dalam setiap sudut rumah. Ini kenapa susah sekali dibuka?" Mas Firman sampai mendorong pintu dengan bahunya. Berkali-kali Mas Firman mendorong pintu, tetapi pintu sama sekali tidak bergerak. Aku menyentuh bahu lelaki yang baru saja menikahiku sebulan lalu itu dengan lembut. "Sini, biar Maya yang coba buka." Mas Firman mengangguk lalu mundur beberapa langkah. Aku mencoba memutar anak kunci yang macet beberapa kali. Gagal. Namun, aku tidak menyerah. Hingga tiba-tiba saja anak kunci dapat memutar saat aku mengucap basmalah, lalu pintu pun terbuka lebar. Seketika aroma pengap dan lembab menyeruak ke penciuman. Aku mengibaskan tangan di depan wajah saat melihat ribuan debu berlomba masuk ke hidungku. "Akhirnya, ayo masuk sayang." Mas Firman mengangkat koper dan membawanya masuk ke rumah. Aku mengekori Mas Firman sembari memperhatikan sudut demi sudut rumah ini. Aneh, rumah sudah kosong 8 tahun. Di luar pun rumah ini tampak tidak terawat. Tetapi ternyata di dalam rumah sungguh sangat berbeda keadaannya. Di ruang tamu masih tertata rapi meja, sofa, dan beberapa lukisan yang tergantung di dinding. Cat di dalam rumah ini juga masih bagus. Awalnya kukira aku harus bekerja ekstra untuk membersihkan rumah. Ternyata rumah sudah sangat bersih, bahkan lantainya pun terlihat sangat bersih dan putih. "Mas, kamu yakin rumah ini kosong 8 tahun?" Tanyaku sembari menyentuh sofa dan memastikan hanya ada sedikit debu yang menempel. "Iya, sejak ibu meninggal, aku langsung meninggalkan rumah ini karena ketika dalam rumah hanya sedih yang kurasakan karena benar-benar kehilangan ibu." "Tapi kenapa rumah ini sangat bersih, sangat kontras dengan keadaan di luar?" "Entahlah." Mas Firman mengangkat bahunya. "Aku mau melihat kondisi kamar dan juga dapur dulu ya." Aku mengangguk. Lalu Mas Firman pun beranjak meninggalkan ruang tamu. Sepeninggal Mas Firman, tiba-tiba saja aku mencium aroma anyir, darah, dan juga busuk, mirip seperti bau bangkai hewan yang telah mati beberapa hari. Aku pun berinisiatif untuk membuka jendela. Namun aku dikejutkan oleh sesosok perempuan yang berdiri di halaman rumah.
Perempuan itu menunduk hingga wajahnya tertutup oleh rambutnya yang panjang. Aku mempertajam penglihatan, siapa tahu mataku bermasalah. "Kamu ngapain sayang?" Tepukan di pundakku membuatku sukses terperajat. Mas Firman, ngagetin aja," ujarku sembari menepuk lengannya. "Habisnya kamu malah melamun di sini." "Bukan melamun mas, aku hanya penasaran sama wanita itu." Aku kembali memandang ke arah di mana perempuan tadi muncul. Kosong. Mas Firman ikut melongok. "Wanita? Mana?" Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. "Nggak ada siapa-siapa yang..." Mendadak aroma busuk dan anyir itu datang lagi. Aku secepat kilat menutup hidung dengan tangan. "Sekarang apa lagi?" tanya Mas Firman sembari mengendus dirinya sendiri. Apa aku bau?" "Bukan," aku menggeleng. "Bau busuk mas." "Busuk?" Kali ini Mas Firman mengendus-endus. "Kamu ini aneh sayang, gak ada bau sama sekali loh." Aku mencoba membuka tangan yang menutup hidung. Aroma busuk itu kembali menyeruak. Mas Firman, bau gini loh, coba deh cium lagi yang bener." "Cium yang bener?" Mas Firman mengulangi kata-kataku. Aku hanya mengangguk. Namun tiba-tiba sebuah ciuman mendarat di pipi. Aku melotot, tetapi Mas Firman malah cengar-cengir. Mas Firman apaan sih?" Aku mencubit lengannya hingga dia mengadu. "Katanya cium yang bener." "Ya cium bau mas, bukan cium pipi ah." Aku merajuk lalu berjalan dengan menghentakkan kaki masuk ke dalam ruangan di dekat ruang tamu yang ternyata sebuah kamar. Seketika langkahku terhenti. Aku tertegun dengan pemandangan di dalam kamar tersebut. Aku tertegun melihat kondisi dalam kamar. Bagaimana tidak, kamar terlihat sangat rapi. Ada sebuah ranjang kayu di dekat jendela. Lalu sebuah lemari yang juga terbuat dari kayu tertata di depan ranjang. Tepatnya di sudut ruangan. Di sebelah lemari itu, sebuah meja rias dengan cermin bulat tertata rapi, lengkap dengan alat makeup di atasnya. Aku pun melangkah perlahan, mendekati ranjang kayu penuh ukiran tersebut, mengulurkan tangan untuk menyentuh ukiran demi ukiran yang tergambar. Bagus ya. Aku menoleh ke arah pintu, tempat di mana suara itu berasal. Ternyata Mas Firman tengah berdiri sembari bersandar di kusen pintu. "Iya mas, bagus banget." "Itu ranjang peninggalan dari nenek buyut yang diwariskan secara turun-temurun." Mas Firman mendekat lalu duduk di tepi ranjang. Dia menepuk ranjang yang ada di sisinya, tanda aku harus duduk di sana. Dengan perlahan aku pun duduk di sebelah Mas Firman. "Sekarang, ranjang ini milik kita," ujarnya sembari tersenyum. Mas Firman mengulurkan tangan untuk mengelus rambutku. Senyumnya mengembang. Saat wajahnya semakin mendekat, tiba-tiba saja jendela di kamar terbuka dengan sendirinya. Aku dan Mas Firman sama-sama terkejut lalu bangkit dari ranjang. "Apa itu tadi mas?" tanyaku sembari memeluk lengan Mas Firman dengan erat. "Kamu tenang ya, biar aku periksa," ujar Mas Firman sembari melepas tanganku dari lengannya lalu beranjak ke jendela. Mas Firman melongok keluar jendela, sejenak menoleh ke kanan dan ke kiri lalu menutup kembali jendela dan menguncinya. "Apa tadi mas?" "Entah." Mas Firman mengangkat kedua bahunya. "Mungkin angin, besok biar diperbaiki sama Pak Tukang." Mas Firman lalu beranjak keluar kamar dan aku mengikutinya. Serem juga lama-lama sendirian di kamar. Aku terbangun ketika terdengar suara yang bising dari luar rumah, lalu menggeliat sejenak untuk meregangkan otot yang terasa kaku. Jam di dinding kamar sudah menunjukkan pukul 8. Segera saja aku turun dari ranjang dan keluar dari kamar saat suara bising itu terdengar lagi. Mas Firman?" Panggilku namun tidak ada sahutan. Mungkin saja suamiku itu sudah berangkat ke kantor. Aku berjalan ke ruang tamu dan mengintip halaman depan rumah yang menjadi sumber kebisingan. Seorang pria tengah berdiri membelakangiku. Dia sibuk memotong rumput dengan alat khusus memotong rumput. Aku beranjak ke toilet untuk mencuci muka dan gosok gigi. Setelahnya ke dapur untuk membuat segelas air teh hangat. Menaruhnya di nampan bersama dengan potongan kue lapis Surabaya yang aku beli kemarin sebelum kemari. Lalu aku bergegas keluar dan meletakkan di meja teras. Pak, panggilku. Pria itu bergeming. Mungkin suaraku kurang keras. Pak. Akhirnya dia menoleh. Sejenak dia terkejut lalu mematikan mesin pemotong rumputnya. Iya mbak. Sarapan dulu, ini saya buatkan teh dan roti. Dia melirik ke meja lalu tersenyum. Wah, ndak usah repot-repot mbak, ujarnya seraya berjalan mendekat. Dah repot kok pak. Bapak pemotong rumput itu pun menyeruput teh hangatnya dan mencicipi kue yang aku suguhkan. Gimana pak? Tehnya kurang manis apa kemanisan? Pas mbak.
Bapak itu meletakkan gelas teh yang baru saja dia minum. "Terima kasih, Mbak." "Saya yang terima kasih, Pak. Bapak sudah membersihkan halaman rumah saya." "Iya, Mbak, sama-sama." "Oh ya, nama Bapak siapa?" Aku mengulurkan tangan. "Saya Maya." "Tangan saya kotor, Mbak." Dia menangkupkan kedua tangan di depan dada. "Saya Karman." "Oh, terima kasih ya, Pak. Bapak sudah membersihkan halaman rumah saya." Dia hanya mengangguk sembari tersenyum. "Iya, Mbak, sama-sama. Saya lanjut kerja dulu, Mbak." Pak Karman berlalu dan kembali sibuk dengan pekerjaannya. Sementara aku kembali ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan rumah seperti ibu rumah tangga lainnya. Saat sibuk menata pakaian di dalam lemari, aku dikejutkan oleh suara berdebam dari atas lantai atas. Segera saja aku meletakkan pakaian dan berlari menuju lantai atas. Sepi. Di lantai atas ada 2 kamar saling berhadapan. Sisanya terdapat balkon yang dibatasi oleh pagar. Di balkon tersebut yang dekat dengan pintu saja yang dipasang oleh kanopi, sisanya dibiarkan terbuka. Aku yakin maksudnya mungkin untuk menjemur pakaian. Aku berjalan keluar dan memandangi pemandangan dari balkon. Semilir angin menerbangkan rambutku yang tergerai. Pemandangannya cukup memanjakan mata. Ternyata dari lantai 2, aku bisa melihat beberapa rumah tetangga yang jaraknya cukup jauh dari rumah ini. Kenapa orang tua Mas Firman membangun rumah di tempat yang jauh dari tetangga? Aku hendak masuk kembali saat tiba-tiba mata itu menangkap seseorang tengah berdiri di balik jendela lantai 2 rumah tetangga yang terbuka. Angin membuat tirai jendela itu berkibar hingga kadang menutupi wajah sosok yang berdiri di baliknya. Jika diukur rumah ini dengan rumah tetangga yang aku lihat, jaraknya yang paling dekat mungkin sekitar 15 atau 20 meteran. Sosok itu menatapku tanpa berkedip, lalu bibirnya mulai bergerak. Aku tidak bisa melihat jelas apa yang sedang ingin dia katakan. Yang jelas matanya melotot, lalu tangannya mulai menunjuk-nunjuk. Kurasa dia sedang ingin mengatakan ada sesuatu di belakangku. Namun ketika aku menoleh, kosong. Tidak ada apapun. Saat aku kembali memandang ke arah jendela rumah tetangga, jendela itu sudah tertutup rapat. Aneh. Setelah memastikan jika tidak ada apapun di lantai atas, aku kembali turun dan masuk ke kamar membereskan semua pakaian dan memasukkannya ke dalam lemari. Ternyata capek juga, padahal cuma memasukkan pakaian ke dalam lemari. Sejenak aku meregangkan otot yang terasa kaku, lalu mata ini melihat deretan make up di atas meja rias. Aku pun melangkah mendekat dan melihat satu persatu make up tersebut. Masa kadaluarsanya masih lama, kondisinya seperti sudah dipakai beberapa kali. Aneh bukan? Di rumah yang katanya kosong, tetapi kondisinya sangat rapi, bahkan ada make up juga di dalam kamar. Apa jangan-jangan sebenarnya ada penyusup yang numpang tinggal di sini? Atau sebenarnya rumah ini tidak pernah kosong? Aku menggeleng untuk menyingkirkan pikiran-pikiran buruk dalam kepalaku. Lebih baik aku mencuci baju saja. Segera aku keluar dari kamar dan meraih pakaian kotor yang ada di dalam keranjang dekat kamar mandi, lalu mengangkatnya ke teras belakang tempat diletakkannya mesin cuci. Satu persatu pakaian kotor aku masukkan ke dalam mesin dan mulai menyalakannya. Suara dengungan mesin cuci terdengar memecah keheningan. Brak! Terdengar suara benda jatuh yang sangat keras. Aku sampai terlonjak karenanya. Brak! Lagi-lagi suara seperti benda jatuh terdengar. Jika aku dengarkan seksama, suara itu berasal dari sebuah bangunan kecil di sudut halaman belakang. Aku melangkah dengan mengendap ke arah bangunan itu. Bangunan yang sepertinya hanya berukuran 4 kali 4 meter itu terlihat suram. Beberapa sisinya ditumbuhi tanaman merambat dan rumah laba-laba terlihat menghiasi di depan pintu ruangan tersebut. Brak! Sekarang aku yakin kalau suara itu memang berasal dari ruangan ini. Tanganku pun mengulur untuk membuka pintu. Maya! Aku menoleh ke arah suara yang memanggil namaku. Mas Firman berlari kecil mendekatiku, lalu dia meraih tangan ini dan membawaku menjauh dari ruangan tersebut. "Kamu tadi ngapain di sana, sayang?" tanya Mas Firman saat kami sudah berada di dapur. Mas Firman mendudukkan aku di kursi meja makan. "Tadi aku mendengar suara aneh di sana, Mas." "Oh ya?" Mas Firman menuangkan air putih ke dalam gelas, lalu mengucurkan perasan lemon. Dia mengaduknya sebentar sebelum akhirnya memberikan padaku. "Minumlah, biar kamu tenang. Kamu terlihat sedikit kacau." Aku menerima gelas berisi air lemon itu dan meneguknya sampai habis. Kenapa air lemon ini sama sekali tidak terasa asam? "Tadi kamu bilang apa, sayang?" Ucapan tiba-tiba Mas Firman membuatku terkejut. "Apa, Mas?" "Tadi aku bertanya, kamu ngapain di sana?"
Mas Firman mendekat dan berdiri di sampingku. Di sana? Di mana? Aku mencoba mengingat-ingat. Dari tadi aku mencuci baju, Mas. Mas Firman kenapa jadi aneh? Memangnya aku kemana? Bukankah dari tadi aku mencuci pakaian kotor? Tetapi kenapa aku merasa ada yang mengganjal ya? Seperti ada yang aku lupakan, tetapi aku tidak tahu apa itu. Mas Firman mengusap kepalaku, lalu dia pergi begitu saja, meninggalkan aku yang kebingungan karena aku tidak tahu sudah melupakan apa. Aku terbangun saat mendengar kumandang azan subuh dari masjid yang entah di mana. Suara azan terdengar sangat lirih, sepertinya jauh dari rumah ini. Aku menoleh ke arah Mas Firman yang masih terlelap, lalu menyentuh lengannya. Mas, bangun Mas, udah subuh. Mas Firman hanya menggeliat lalu berganti posisi. Aku kembali menyentuh lengannya, kali ini dengan sedikit sentakan. Mas, udah subuh, bangun yuk. Aku masih ngantuk Maya. Dia menepis tanganku. Mas, ayo bangun, kita sholat berjamaah. Mas Firman bangkit dan duduk di ranjang, matanya menatapku dengan nyalang. Bisa gak sih gak usah ngajak-ngajak sholat? Kalau mau sholat, sholat aja sendiri. Selesai membentak, Mas Firman kembali berbaring memunggungiku. Aku masih tidak percaya dengan apa yang diucapkan Mas Firman barusan. Apa yang terjadi? Kenapa Mas Firman berubah seperti ini? Aku mengenal Mas Firman saat kami sama-sama melaksanakan sholat duhur di masjid dekat dengan tempatku bekerja. Kala itu aku masih menjadi seorang pegawai di sebuah toko sembako. Seringnya kami bertemu saat sholat duhur, itulah kami akhirnya dekat. Mas Firman bercerita jika dia adalah yatim piatu. Entah kebetulan atau memang jodoh, aku pun sama. Sejak kecil aku tidak pernah mengenal kedua orang tuaku. Bahkan aku tidak tahu apakah sekarang mereka masih hidup atau tidak. Kedekatan kami lama-lama membuat kami saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Aku turun dari ranjang dan berjalan keluar kamar menuju kamar mandi yang ada di dekat dapur. Selesai berwudu, aku kembali mendengar suara benda jatuh dari ruangan yang ada di halaman belakang. Penasaran, aku mengintip dari balik jendela dapur. Sepi dan gelap karena memang halaman belakang tidak diberi lampu. Namun meskipun tanpa penerangan, aku masih bisa melihat karena bulan sedang bulat sempurna. Di remangnya cahaya bulan, aku dapat melihat ada sesosok perempuan berdiri di dekat ruangan itu. Wajahnya menunduk tertutup oleh rambut. Perempuan itu perlahan mendongak, menampilkan wajahnya yang seputih kapas, dihiasi guratan-guratan hitam yang menyeramkan. Lalu dia bergerak membelakangiku. Saat itulah mata ini kian terbelalak. Punggung wanita itu penuh darah dan belatung yang berjatuhan. Seketika hanya gelap yang kulihat. Aku terbangun saat mencium aroma kayu putih yang begitu menyengat. Saat membuka mata, aku melihat Mas Firman tengah tersenyum sembari membawa segelas air putih. Minum dulu sayang. Apa ini Mas? Aku mencium air yang diberikan Mas Firman. Air lemon ya? Iya, air lemon bisa membuat kamu segar. Aku menatap gelas yang akan aku minum, lalu mengucapkan basmalah. Mas Firman tertegun menatapku. Aku merasa ada yang aneh dengan tatapan mata Mas Firman. Mas, aku menyentuh tangannya. Iya, kenapa sayang? Aku minum sekarang ya. Iya sayang, minumlah. Aku meminum air pemberian Mas Firman dan menghabiskannya. Mas Firman yang duduk di tepi ranjang itu terlihat gugup. Lalu dia keluar dari kamar setelah sebelumnya mengusap pipiku lembut. Aku mencoba untuk berbaring dan memejamkan mata meskipun hari sudah terang. Tetapi rasa sakit di sekujur tubuhku membuatku malas untuk bangkit. Namun baru saja hendak memejamkan, tiba-tiba perut ini merasa seperti diaduk-aduk. Mual luar biasa. Aku pun berlari keluar dari kamar ke kamar mandi. Tanpa menunggu lama, aku memuntahkan semua isi dalam perutku. Kamu kenapa sayang? Kamu sakit? Mas Firman tiba-tiba saja sudah ada di belakangku sembari memijat tengkuk. Nggak tahu Mas, mual. Lagi-lagi aku memuntahkan isi perut dan kali ini aku terbelalak melihat muntahanku sendiri. Sedari tadi aku hanya memuntahkan air, mungkin karena memang aku belum makan sama sekali. Namun yang terakhir ini bukan lagi air, tapi darah. Sejenak aku bergidik lalu menyiramnya sampai bersih. Mas Firman tertegun di ambang pintu melihat ke arah lantai. Keringat di dahinya mengalir membasahi pipi dan leher. Mas, aku menepuk pelan bahunya. Namun reaksi Mas Firman sungguh di luar dugaan. Dia tersentak lalu berjalan dengan cepat ke kamar. Aku pun ikut masuk ke dalam kamar dan mendapati Mas Firman tengah berdiri di depan jendela kamar, memandang lurus keluar. Mas, dia menoleh, namun tatapannya aneh. Sejenak dia menghela nafas lalu mendekat.
Mas Firman membantuku untuk berbaring di ranjang lalu menyelimuti tubuh ini. Lebih baik kamu istirahat sayang, aku gak mau lihat kamu sakit. Mas Firman mengelus pipiku lembut. Iya maaf ya kalau aku bikin kamu jadi repot mas. Gak apa-apa, Mas Firman beranjak. Tetapi aku meraih tangannya. Mau kemana mas? Aku mau bikin sarapan buat kita berdua. Kenapa? Kamu ingin sesuatu? Enggak mas. Aku menggeleng seraya melepaskan tanganku dari tangan Mas Firman. Ya udah, aku ke belakang dulu. Aku mengangguk lalu Mas Firman keluar dari kamar. Sepeninggal Mas Firman, aku mencoba memejamkan mata. Semilir angin bertiup dari jendela kamar yang sedikit terbuka, membuat mata semakin berat. Sedetik, 2 detik, 5 detik, kemudian aku pun terpejam. Awan tiba-tiba menjadi hitam. Hujan deras pun turun mengguyur bumi. Seorang wanita yang tengah hamil muncul dari sebuah pintu. Dengan sangat tergesa, wanita itu memasukkan pakaian dalam ember di dekat mesin cuci. Sepertinya dia tidak ingin pakaian itu terkena air hujan yang memercik dari atap. Tunggu, bukannya itu pintu belakang rumahku? Lalu siapa wanita hamil itu? Wanita itu begitu sibuk menata ember-ember kosong. Sesekali dia berdiri lalu mengusap perutnya yang buncit. Hingga tiba-tiba wanita itu jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Aku segera berlari hendak menolong wanita itu. Tetapi langkahku terhenti ketika melihat seorang pria berjaket hitam dengan balok kayu di tangannya. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup oleh bayangan topi yang dia kenakan. Tetapi aku bisa melihat senyuman dari pria itu yang sangat menakutkan. Perlahan aku mundur dan tiba-tiba saja pria itu menatap ke arahku dengan tersenyum. Dia melangkahi tubuh si wanita hamil dan mendekatiku. Aku pun mundur melihat pria misterius itu semakin dekat. Hingga tiba-tiba aku terjatuh karena tersandung oleh batu. Mataku seketika terbuka. Dengan nafas terengah, aku segera bangkit dan sejenak memindai sekitar. Ternyata aku masih ada di dalam kamar. Syukurlah, ternyata apa yang kulihat tadi hanyalah mimpi. Aroma bawang putih bercampur dengan telur tiba-tiba menyeruak ke penciuman. Mas Firman masuk ke dalam kamar sembari membawa nampan. Dia lalu duduk di tepi ranjang. Aku pun duduk dan bersandar di ranjang. Ini sayang, aku masakin nasi goreng spesial buat kamu. Mas Firman bersiap menyuapkan 1 sendok nasi goreng ke mulutku. Buka mulutnya, Sambil tersenyum aku pun memakan nasi goreng yang disuapkan oleh Mas Firman. Melihatku memakan masakannya dengan lahap, Mas Firman ikut tersenyum. Namun senyum itu, Mas Firman sudah berangkat kerja sejak tadi. Suntuk karena di rumah sendiri, aku pun keluar untuk berjalan-jalan, sekalian melihat dan mengenal tetangga. Aku harus berjalan beberapa menit sebelum akhirnya masuk ke perumahan. Beruntungnya aku melihat segerombolan ibu-ibu yang sedang mengerumuni tukang sayur. Aku mendekat dan menyapa mereka. Beberapa melihatku dengan tatapan aneh. Maaf mbak tinggal di mana? Kok saya lihat tadi mbak keluar dari jalan itu? Tanya seorang ibu yang berbadan kurus. Saya tinggal di rumah yang ada di gang itu bu, jawabku sembari tersenyum. Ibu-ibu saling pandang sejenak. Seseorang di antara mereka menggedikkan bahu. Seseorang lainnya bergidik. Maaf mbak yakin tinggal di rumah itu? Sama siapa tinggalnya? Sendiri? Ujar seorang ibu bertubuh tambun. Saya tinggal sama suami bu. Melihat mereka yang masih berbisik-bisik, aku kembali bertanya. Memang kenapa bu? Lagi-lagi mereka saling berbisik lalu saling menyenggol lengan satu sama lain. Hingga akhirnya salah satu ibu yang berdaster bunga-bunga angkat bicara. Maaf mbak, memang gak takut tinggal di rumah angker itu? Yang saya tahu, gak ada yang betah tinggal di rumah itu. Bahkan belakangan, ibu itu saling melirik dengan ibu lainnya. Belakangan kenapa bu? Istri-istri pemilik rumah itu menghilang misterius, jawabnya dengan sedikit berbisik. Menghilang? Menghilang gimana maksudnya bu? Ya hilang begitu saja. Hilang gak tahu kemana. Suami yang ditinggalkan akhirnya menjual rumah itu lagi. Sudah lapor polisi? Lalu sudah berapa istri yang hilang? Polisi udah dikerahkan, tapi tidak ada hasil. Sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Terakhir yang menghilang istrinya sedang hamil 7 bulan, sahut ibu lainnya. Mendadak aku merinding. Apakah mungkin wanita hamil yang aku lihat dalam mimpi itu salah satu istri yang hilang? Entah kenapa aku jadi curiga dengan Mas Firman. Jangan-jangan dia yang... Aku meraih ponsel di dalam saku celana dan menunjukkan foto Mas Firman pada ibu-ibu tersebut. Apakah suami dari wanita hamil yang hilang itu ini? Mereka melihat ke arah ponselku lalu menggeleng. Bukan, kalau itu sih Mas Firman saya kenal. Dia anaknya pemilik rumah terdahulu.
Aku bernapas lega. Dalam mimpi, wanita hamil itu dipukul oleh seorang pria yang tersenyum, dan senyuman pria misterius itu sama persis dengan senyuman Mas Firman. Loh, jadi Mbak ini istrinya Mas Firman? Iya Bu, saya istrinya Mas Firman. Oh, mereka mengangguk-angguk. Apa nggak sebaliknya diadakan pengajian dulu sebelum menempati rumah itu, Mbak? Seorang ibu menatapku seolah bertanya namaku. Saya Maya. Oh iya, sebaiknya diadakan pengajian Mbak Maya supaya energi negatif di rumah itu menghilang. Iya Bu, nanti kalau barang-barangnya sudah rapi, pasti saya akan bikin pengajian. Kami pun kembali ke rumah setelah membayar belanjaan kami masing-masing. Mas, rumah kan sudah rapi, tinggal cat aja yang di luar. Gimana kalau besok malam kita adakan pengajian? Aku memberanikan diri bicara saat kami duduk berdua menonton televisi. Mas Firman yang sedang menyandarkan kepalanya di bahuku langsung menatapku. Pengajian? Iya Mas, supaya kalau ada energi negatif yang tertinggal di rumah ini, itu menghilang. Kamu ngomong apa sih? Energi negatif, pengajian, aku gak ngerti. Mas Firman meraih remote TV dan mematikannya, lalu dia bangkit ke kamar. Aku pun mengekorinya masuk ke kamar dan duduk di ranjang. Sudahlah, aku mau tidur, ucapnya sembari berbaring. Jadi boleh kan kalau besok malam kita ngadain pengajian di rumah? Gak usah lah sayang, buat apa sih rumah ini itu aman? Gak ada energi negatif, setan, atau apalah itu namanya. Tapi Mas, cukup sayang, aku mau tidur, besok pagi ada meeting penting. Mas Firman menarik selimut menutupi tubuhnya. Aku hanya bisa menghela nafas panjang dan ikut berbaring. Sepertinya ada yang aneh dengan Mas Firman. Aku menoleh memperhatikan Mas Firman yang kini terlelap. Kenapa Mas Firman berubah? Dia jarang sholat. Kalau diajak sholat berjamaah selalu menolak. Alasan capek lah, ngantuk lah. Sudah sholat di kantor lah. Kenapa ya? Apa mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh suamiku itu? Aku melirik jam di dinding yang sudah menunjuk pukul 9. Angin malam berembus menerobos ke dalam kamar melalui jendela. Aku lupa menutup jendela kamar. Segera saja aku bangkit dan menutup jendela. Namun sebelum aku menutup jendela, mata ini justru melihat sekelebat bayangan putih melayang menuju ke halaman belakang. Sejenak aku tertegun. Kaki ini seolah menancap ke bumi, namun aku kembali bisa menguasai diri setelah aku beristighfar berkali-kali. Segera aku menutup jendela dan menguncinya rapat. Fik, besok aku akan mengadakan pengajian dengan atau tanpa izin Mas Firman. Aku menyiapkan jajanan dan minuman untuk aku suguhkan nanti saat para tetangga datang untuk acara pengajian yang aku adakan. Dengan dibantu oleh Bu Farida, tetangga yang paling dekat dengan rumahku. Berkat bantuannya pula aku tidak perlu susah payah mengundang satu persatu tetangga karena undangan di-share melalui grup WhatsApp. Tepat selepas asar para tetangga berdatangan. Mereka duduk bersila di atas tikar yang sudah aku gelar. Satu persatu mereka masuk dan duduk secara urut. Aku menyuguhkan jajanan dan air mineral di tengah-tengah mereka. Jadi ketika pengajian selesai, mereka bisa langsung menikmati. Tidak lupa juga menyiapkan roti untuk dibawa pulang. Senang sekali ketika melihat para tetangga datang dengan senyum keramahan mereka. Namun, semua buyar saat Mas Firman datang. Apa-apaan ini? Kenapa banyak orang di rumahku? Wajahnya yang memerah menandakan jika dia marah. Aku dengan takut-takut mendekati Mas Firman. Sumpah, baru kali ini aku takut pada suamiku sendiri. Mas, mereka tetangga kita. Mereka datang karena aku yang mengundang. Untuk apa? Mas Firman menoleh ke arahku dengan mata melotot. Untuk mengaji Mas, supaya rumah ini bebas dari energi. Berapa kali ku bilang, gak ada energi negatif. Gak ada itu setan, jin, pocong, dan sejenisnya. Gak ada. Mas, aku menyentuh bahunya. Namun Mas Firman menepis tanganku dan berjalan ke tengah-tengah para tetangga. Sekarang saya minta kalian pulang. Gak ada pengajian. Rumah saya bukan rumah berhantu, bukan rumah angker. Tepat setelah Mas Firman mengatakan itu, sebuah suara berdebam yang sangat keras terdengar dari lantai atas. Kami semua mendongak karena terkejut. Aku segera menghampiri Mas Firman dan memintanya untuk berhenti bersikap takabur. Namun emosi Mas Firman justru semakin menjadi. Kenapa kalian masih di sini? Keluar! Satu persatu tetangga keluar. Bu, maafin suami saya, Bu, ucapku pada Bu Farida. Udah gak apa-apa. Bu Farida menepuk pelan punggung tanganku. Kenapa masih belum keluar, ha? Mas Firman menendang semua jajanan yang sudah aku tata rapi hingga hancur berantakan.
Pergi, rumahku bukan rumah angker, dasar tetangga sialan. Teriaknya masih sambil menendang. Kali ini air mineral sampai hancur dan membasahi tikar. Mas Firman baru berhenti saat semua hancur dan para tetangga sudah pulang. Sungguh dadaku rasanya sesak. Aku ketakutan melihat perangai asli Mas Firman. Air mata pun kini tidak sanggup kubendung. Mas Firman berbalik dan melihat ke arahku. Lalu dia mendekat. Melihat perangai Mas Firman yang kasar barusan, aku memundurkan langkah hingga Mas Firman berhenti mendekat. Kamu kenapa sayang? Dia mencoba mendekat. Berhenti Mas. Aku kembali mundur. Kamu kenapa sayang? Berhenti. Kamu keterlaluan Mas. Aku berjalan cepat masuk ke kamar dan menguncinya. Maya, buka pintunya. Mas Firman menggedor pintu dengan keras. Buka Maya. Aku hanya bisa menangis hingga tubuhku merosot ke bawah dengan posisi masih menyandar ke pintu. Kenapa Mas Firman bisa berubah seperti ini? Aku takut. Aku baru keluar kamar saat hari mulai terang benderang. Tubuhku rasanya sakit semua karena tertidur di lantai depan pintu kamar. Perlahan aku bangkit dan membuka pintu. Aku segera ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Baru setelah itu aku keluar dan bermaksud membereskan kekacauan semalam. Akan tetapi saat sampai di ruang tamu semua sudah bersih. Sofa juga sudah tertata rapi di tempatnya. Tidak ada jajanan yang hancur berserakan. Tidak ada botol air mineral yang pecah dan berhamburan. Semua bersih. Kamu sudah bangun sayang? Saking terkejutnya aku hampir saja jatuh ke lantai. Beruntung Mas Firman sigap dan menarik tanganku hingga tubuh kami saling bersentuhan. Sejenak kami saling diam dan saling pandang. Hingga aku kembali teringat kemarahannya semalam. Aku bergegas melepas tangan Mas Firman dan mundur. Ada rasa canggung di antara kami berdua. Maya, sayang, aku... Mas Firman terlihat salah tingkah. Dia menunjuk ruang tamu lalu dapur. Masih teringat jelas bagaimana kemarahan Mas Firman semalam. Ketakutan kembali menguasai diri, membuatku mundur perlahan. Melihatku yang semakin jauh, Mas Firman melangkah maju. Sayang, maafkan aku. Dengan cepat Mas Firman meraih tanganku dan menggenggamnya. Maafkan aku, semalam aku hilaf Maya. Aku gak suka mereka bilang rumah kita angker. Rasanya aku ingin mengatakan kalau dia sudah bersikap berlebihan. Namun bibir ini rasanya keluh. Satu kata pun tidak ada yang berhasil keluar. Maya, aku mohon maafkan aku. Tiba-tiba saja Mas Firman menarik tubuhku dan memelukku. Maafkan aku sayang. Air mata ini seketika luruh. Biar bagaimana juga Mas Firman adalah suamiku. Aku gak mungkin bisa lama-lama mendiamkannya. Aku pun membalas pelukan Mas Firman dan mencoba untuk memaafkannya. Aku dan Mas Firman bersama-sama membersihkan halaman belakang rumah yang masih terlihat kotor di beberapa tempat, termasuk di dekat rumah-rumahan kecil di ujung sana, di mana aku pernah mendengar suara aneh dari sana. Mas Firman terlihat sangat bersemangat memotong rumput yang lumayan tinggi, lalu menumpuknya jadi satu dan membakarnya. Aku bertugas menyapu halaman belakang tersebut dengan sapu lidi. Saat kami tengah asik bersih-bersih, mendadak terdengar suara aneh lagi dari rumah-rumahan tersebut. Aku melempar sapu lidi dan mendekati Mas Firman yang terpaku menatap rumah-rumahan berpintu kayu tersebut. Mas, itu suara apa? Aku menggenggam erat lengan Mas Firman. Kamu juga mendengarnya kan Mas? Iya, aku dengar. Mas Firman melepaskan tanganku dan melangkah mendekati rumah-rumahan itu. Aku mengekor di belakang Mas Firman sembari terus memandang ke pintu. Prak! Aku terlonjak mendengar suara keras itu. Bahkan kini suaranya seperti ada seseorang di dalam rumah-rumahan yang berusaha membuka pintu untuk keluar. Saat tangan Mas Firman sudah terulur hendak membuka pintu, aku menariknya. Sumpah, aku takut sekali. Jangan-jangan di dalam sana ada orang jahat yang sedang bersembunyi. Jangan Mas, aku takut. Gak apa-apa sayang, kamu jangan takut, kan ada aku. Mas Firman mengerling manja. Apaan sih Mas? Aku menepuk lengannya. Heran deh, di saat seperti ini masih saja bercanda. Mas Firman tersenyum lalu kembali mengulurkan tangan membuka pintu yang terlihat sudah lapuk. Perlahan pintu mulai terbuka. Aku dan Mas Firman menghela nafas sejenak sebelum akhirnya membuka pintu lebar-lebar dengan cepat. Ah! Teriak kami bersamaan saat seekor kucing hitam melompat ke dada Mas Firman hingga dia jatuh terjengkang. Tanpa berdosa, kucing itu lalu melompat ke tanah dan menghilang di balik tembok pembatas. Aku segera membantu Mas Firman untuk bangkit. Kucing sialan! Umpat Mas Firman berkali-kali sembari menepuk pantatnya yang terkena tanah. Sudah Mas, jangan marah-marah terus. Habisnya itu kucing nyebelin banget. Ngapain coba di dalam situ? Bikin kaget saja. Mas Firman terus mengomel sambil menutup kembali pintu rumah-rumahan itu. Sebentar Mas,
Aku menjaga Mas Firman menutup pintu lalu mengintip ke dalam rumah tersebut. Hanya ada tumpukan kayu-kayu tidak beraturan dan penuh debu. Terdapat banyak sarang laba-laba di beberapa sudutnya. Kaki ini melangkah masuk sembari mengibaskan tangan di depan hidung supaya debu tidak ikut kuhirup. "Kamu cari apa, sayang?" Mas Firman ikut masuk ke dalamnya. "Enggak, cuma penasaran saja, Mas." "Gak ada apa-apa di sini, cuma ada kucing. Pasti dia selama ini yang menimbulkan suara gaduh." Benar juga kata Mas Firman. Di sini tidak ada benda yang berharga, cuma ada kayu dan beberapa barang rusak. Aku dan Mas Firman pun memutuskan untuk keluar. Saat hampir sampai ke pintu, tiba-tiba saja kakiku menginjak sesuatu. Aku pun membungkuk untuk meraih sesuatu itu. "Cincin." "Kenapa, sayang?" Aku spontan menyembunyikan cincin tersebut ke dalam saku daster. "Gak apa-apa, Mas, ayo." Aku mendahului langkah Mas Firman dan kembali menyapu halaman seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mas Firman terus menatapku hingga beberapa menit kemudian. Dia kembali menutup pintu. Aku menatap cincin yang tadi aku temukan di gudang, cincin emas bermata biru dengan inisial R. Kira-kira ini cincin siapa ya? Gumamku sembari berbaring di ranjang. Terus kenapa ada di gudang? Apa mungkin cincin ini punya pemilik rumah ini sebelumnya? Aku kembali menyembunyikan cincin tersebut di bawah bantal saat Mas Firman masuk ke kamar. "Belum tidur, sayang?" tanyanya seraya merebahkan tubuhnya ke ranjang sebelahku. "Ini mau tidur, Mas." Aku menaikkan selimut sebatas dada. Mas Firman pun melakukan hal yang sama. "Oh ya, besok aku ada meeting, jadi sepertinya pulang agak terlambat." Mas Firman memiringkan tubuhnya menghadap ke arahku. "Kamu meeting, Mas? Terus aku di rumah sama siapa?" Aku tidak bisa membayangkan tinggal di rumah ini sendirian. "Ya mau gimana lagi? Mau gak mau ya sendirian." Mas Firman meraih tanganku dan menggenggamnya. "Cuma sebentar, sayang, paling jam 9 udah sampai rumah." Entahlah aku harus senang atau sedih. Senang karena aku bisa menyelidiki cincin yang aku temukan ini. Sedih karena harus di rumah sendirian saat malam. Bayangan wanita dengan punggung bolong dan berbelatung seketika menari-nari di kepala. Aku sampai di sebuah toko emas dalam sebuah pasar. Tujuanku hanya ingin mengetahui siapa pemilik cincin yang kini ada di dalam tasku. Ya meskipun mungkin apa yang aku lakukan sia-sia belaka. "Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" tanya seorang karyawati di toko padaku. Ini Mbak, saya itu menemukan sebuah cincin di jalan," ucapku ragu-ragu. "Oh, Ibu ingin menjual cincin itu?" tanyanya dengan senyum mengembang. "Bukan, Mbak, saya justru ingin menemukan siapa pemilik cincin tersebut." Si karyawan toko mengernyitkan dahi sembari menggaruk kepala, yang aku yakin sama sekali nggak gatal. Dia pasti bingung dengan apa yang aku lakukan. "Ada apa, Lela?" Seorang wanita parubaya menepuk pundak karyawati yang terlihat kebingungan itu. "Ini Bu Bos, Ibu ini menemukan cincin dan ingin mengembalikan cincin tersebut pada yang punya," Lela menjelaskan pada bosnya. "Apa cincinnya dibeli di toko ini?" tanya si Bu Bos padaku. "Saya nggak tahu juga sih, Bu. Boleh saya lihat cincinnya?" "Boleh." Aku merogoh ke dalam tas dan meraih cincin di dalamnya. Lalu aku menyerahkan cincin itu pada si Bu Bos. Wanita parubaya bertubuh kempal itu membulat sempurna. Dia lalu menatapku dan cincin dalam genggamannya bergantian. "Kenapa, Bu?" Cincin ini memiliki inisial dan ukiran kecil di sisi batu permatanya. Jadi cincin ini dibuat sesuai dengan pesanan pemiliknya." "Lalu?" "Sudah pasti hanya dibuat di toko perhiasan yang menyediakan jasa tersebut." "Memangnya toko perhiasan ini nggak menyediakan jasa tersebut?" Si Ibu Bos menggeleng pelan sambil tersenyum. Dia lalu menyerahkan kembali cincin itu padaku. "Kira-kira toko perhiasan mana yang menyediakan jasa membuat perhiasan sesuai permintaan pelanggan?" Bu Bos toko emas itu menuliskan 3 nama toko di sebuah kertas. Ketiganya terletak di tengah kota. Apakah aku harus ke sana? "Terima kasih, Bu," ucapku. Setelahnya aku bergegas memesan taksi online. Sesaat aku termenung memandang layar ponsel dan cincin yang kini ada di tangan. Haruskah aku menyelidikinya? Atau lebih baik berpura-pura tidak tahu saja? Aku memasukkan cincin dan ponsel ke dalam tas, lalu duduk di kursi yang ada di teras toko. Aku bingung. Aku mengalihkan pandang ke arah jalan raya, memperhatikan satu persatu mobil yang lewat. Di tengah keramaian tiba-tiba saja aku melihat sosok perempuan bergaun putih kumal di bawah pohon angsana. Sosok berambut panjang itu menunduk lalu perlahan tangannya menunjuk ke arah kiri. Aku pun mengikuti kemana arah tangan sosok itu menunjuk. Namun arah yang ditunjuknya adalah deretan pertokoan. Karena bingung aku kembali melihat ke arah sosok tersebut.
kosong. Sosok itu menghilang. Apa maksudnya? Kenapa dia menunjukkan ke arah pertokoan? Apakah maksudnya adalah arah dari salah satu toko perhiasan yang ada dalam catatan ini? Aku segera mengeluarkan ponsel dan mencari nama-nama toko yang ada di kertas tersebut. Dan hanya ada satu toko yang berada di arah yang ditunjuk sosok tadi. Aduh, sepertinya aku benar-benar sudah gila. Kenapa sekarang aku justru bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok tidak kasat mata tersebut? Aneh. Aku segera memesan ojek online untuk menuju ke toko perhiasan tersebut. Tidak perlu menunggu lama karena dalam sekejap Bang Ojol sudah berdiri di depanku. Ke Aurora Jewelry Makmur, Bu? Tanyanya sembari mengansurkan helm. Iya, Pak. Aku segera naik sesaat setelah memakai helm. Baik, Bu. Motor ojek online pun lalu berjalan meninggalkan toko emas yang aku singgahi tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.